Dan sebagaimana janji saya kepada saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan bicara banyak tentang man, laki-laki. For your information, I'm not a man. Okay? Saya bukan laki-laki, saya wanita 100%. Dan saya tidak mengerti bahasa laki-laki karena saya perempuan. Tetapi satu hal yang saudara harus yakin, bahwa saya hidup bersama dengan laki-laki. Oke? Walaupun di rumah saya hanya ada satu laki-laki dan 4-5 di antara kami perempuan, tetapi saya kira itu sudah cukup untuk 20 menit. Saya mungkin gak akan menjelaskan semua kebenaran tentang laki-laki, karena saya sampai hari ini juga masih belum mengerti tentang laki-laki itu secara sempurna. Masih dalam proses pembelajaran, tetapi saya belajar dari kehidupan ini. Dan saya berdoa kepada Tuhan, minta hikmat supaya saya berbicara kepada baik laki-laki dan perempuan. Dan apa yang saya sampaikan hari ini akan menolong kita untuk memiliki a good relationship, hubungan yang baik, hubungan yang sehat. Dan tema firman Tuhan saya hari ini, saudara-saudara, judulnya agak berbeda dari yang lain gitu ya. Saya kasih judul begini, saudara-saudara: hati-hati dibelokan. Apa judul khotbahnya? Oke, sebelum kebelokan, nanti kita akan kebelokan. Oke, kita mulai dari sini. Nah, saya mau cerita dulu tentang sebuah ilustrasi gitu ya. Konon saudara, hiduplah seorang laki-laki yang hidup sendirian. Tidak punya istri, tidak punya anak, dan dia sangat merasa kesepian. Dia merasa tertekan, dia merasa hampa, dan ia kemudian berpikir bahwa saya mesti lakukan sesuatu supaya kalau saya pulang rumah, paling tidak ada sesuatu yang hidup yang menyambut saya gitu ya. Lalu kemudian teman-teman menyarankan dia piara anjing aja gitu ya. Piara anjing, anjing adalah piaraan yang setia. Dia bahkan bisa berinteraksi dengan kita. Tapi kemudian laki-laki ini berpikir bahwa meskipun saya suka anjing, tetapi saya sering mendapatkan kerjaan atau dinas di mana dia harus pergi meninggalkan rumah berhari-hari, dan itu masalah kalau dia sampai meninggalkan anjingnya. Anjing gak bisa cari makan sendiri dan dia harus menyiapkan makan. Dia khawatir anjingnya mati kelaparan. Akhirnya saudara-saudara, ia membeli ikan hias. Dia beli ikan hias, dia beli akuariumnya, dan dia tempatkan dalam kamar. Ikan hias yang cantik sekali, saudara-saudara. Satu kali, saudara-saudara, setelah dia dinas cukup lama gitu, dia dinas luar cukup lama, dia kembali ke rumahnya, dan kemudian dia dapati ikannya baik-baik saja. Dan dia sangat senang, dia lihat, wah ternyata ikan itu bisa survive tanpa kehadirannya. Malam itu ia langsung memberi makan ikan itu. Dan meskipun ikannya agak kelihatan gelisah, si laki-laki ini pikir bahwa oh mungkin karena ikan ini exciting lihat tuannya kembali gitu ya. Ketika dia lihat ikan itu sudah kenyang, dia pun tertidur. Sambil tidur ia memandangi ikannya itu, saudara-saudara ya. Ternyata termostat itu pengukur suhu di akuarium sudah rusak. Dan kerusakannya itu menyebabkan air di akuarium itu menjadi panas. Mungkin korslet atau sesuatu terjadi, lalu airnya mulai panas perlahan-lahan, dan laki-laki itu dalam keadaan tertidur. Ikan itu berjuang. Dia berjuang di tengah situasi yang panas gitu ya. Dia kemudian akhirnya mati, dan besok paginya saudara-saudara, ketika Tuhan itu bangun, dia melihat bahwa ikan itu mati dan matanya terbelalak buka. Memang ikan tidak ada kelopak mata, tapi dia terbuka gitu ya, seolah-olah sedang menahan sakit pada waktu dia mati. Ceritanya apa arti cerita ini, Pastor? Ceritanya gini, banyak laki-laki di dunia ini seperti ikan itu. Mereka berjuang dalam hidupnya. Seperti ikan itu mungkin, saudara-saudara, dia sudah berteriak. Dia sudah berteriak dengan bahasa ikannya. Tapi
Tuhannya gak bangun. Dia sudah menjerit, help, tapi suaranya gak keluar. Dia sudah berteriak, dia sudah mau mati, dia sudah menderita, dan gak ada kata-kata yang keluar. Dan ternyata sudah di dunia yang kita hidupi hari ini, ada banyak pria, laki-laki sejati yang pernah hidup di situasi itu. Mereka mau menjerit, tapi gak ada suara yang keluar. Keadaan sudah memanas. Dia sudah nyaris mati. Dia sedang berjuang dengan dirinya sendiri. Dia dalam keadaan confused. Dia bingung. Dia tidak tahu mau bikin apa. Dia ingin melakukan sesuatu, tapi dia gak tahu caranya bagaimana. Dia merasa dia sudah melakukan yang terbaik, tetapi seolah-olah semua yang didapati gagal. Dia berusaha untuk meraih kesuksesan. Dia berjuang dengan kehidupannya. Dan ketika dia sampai di puncak, dia mendapati semuanya kosong. Dan tidak ada apa-apa lagi dalam kehidupannya. Dan itu membuat dia gak bisa berteriak lagi, saudara-saudara. Dia sudah nyaris mati, tapi gak ada suara. Sama seperti ikan itu menjerit dan mencari pertolongan tanpa suara. Dan laki-laki itu tertidur karena dia tidak mengerti bahasa ikan. Banyak laki-laki juga begitu, saudara-saudara. Hancur, terhimpit, karena istrinya gak mengerti bahasa suaminya. Karena wanita yang mendampinginya tidak tahu apa yang sedang dia hadapi. Semakin dia berusaha, semakin jauh, semakin diamlah dia. Mazmur 82 ayat 5 berkata demikian. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Ada 3 komponen progresif yang menjadi penyebab penderitaan kita dalam hal hubungan suami istri. Yang pertama, saudara-saudara, mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu artinya ada kurang pengetahuan. Laki-laki kurang mengenal perempuan sebagai makhluk yang independen. Begitu juga perempuan kurang mengenal pria atau laki-laki sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan lebih dulu dengan kemaskulinannya, dengan kefeminannya perempuan. Ada 2 pribadi yang berbeda yang tinggal sama-sama, yang tinggal dalam satu rumah. Bukan hanya 1 hari, tetapi sejak mereka bersatu, mereka diharuskan, diwajibkan, mereka diikat untuk hidup bersama-sama. Itu sebabnya kita menyaksikan banyak pernikahan yang gagal. Bukan hanya orang yang kacau hidupnya, termasuk orang-orang yang berpendidikan tinggi, termasuk orang-orang yang suka melayani, termasuk orang yang sangat Kristen. Kita bisa mendapati mereka ada di jurang kehancuran. Karena apa? Karena satu, mereka kurang pengetahuan. Alkitab bilang mereka kurang pengetahuan tentang bagaimana membangun hubungan, bagaimana memahami, bagaimana menjalani sebuah pernikahan. Yang kedua, saudara-saudara, ayat ini Mazmur 82 ayat 5 berkata, mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Kalau yang pertama itu kurang pengetahuan, yang kedua itu salah paham. Nggak mengerti apa-apa. Mereka mungkin tahu tentang laki-laki, tahu tentang perempuan, tetapi mereka salah memahaminya. Jadi mungkin ada hubungan antara suami istri. Suami maksudnya demikian, tetapi istri gagal membacanya. Tahukah saudara-saudara salah satu perbedaan yang mendasar antara laki, ada banyak, ada ribuan saudara-saudara. Tapi yang satu yang sering jadi masalah adalah begini. Perempuan itu saudara-saudara kalau berada dalam tekanan batin yang berat, maka dia butuh bicara. Ketika perempuan berbicara, dia sebenarnya enggak butuh nasihat. Dengar baik-baik bapak-bapak ya. Ketika perempuan istrimu berbicara, dia enggak butuh nasihat. Dia hanya butuh didengarkan. Karena ketika dia mulai berkata-kata, ketika dia mulai bicara, dia sedang melepaskan emosinya. Dia sedang melepaskan tekanan-tekanan batinnya. Nah, pada pihak yang lain, saudara-saudara, laki-laki kalau tertekan, dia enggak akan bicara, men. Halo.
tolong yang laki-laki bantu saya lah sedikit, bilang amin gitu. Laki-laki kalau sedang dalam tekanan, persoalan, dia akan memilih tidak bicara. Dia akan memilih diam, that's it. Dan pada saat yang bersamaan terjadi kesalahpahaman. Karena ketika laki-laki berdiam, perempuan merasa diabaikan. Maksudnya apa Ngana? You gak menghargai kita lagi. Nah kemudian perempuan yang sedang melepaskan tekanannya, mencoba menyampaikan isi hatinya untuk melepaskan stresnya. Dan bagi laki-laki itu adalah sebuah informasi. Dan laki-laki berusaha menggurui dan menasehati. Ketika perempuan gak mengikuti nasihatnya, laki-laki tersinggung. Kamu curhat, kita kasih nasihat, kamu gak mau dengar. Karena memang perempuan pada waktu dia melepaskan emosinya, dia gak butuh nasihat, dia cuma butuh didengar. Jadi saran saya kepada laki-laki kalau menghadapi istri yang sedang stres dan melepaskan stresnya dengan kata-kata gini aja. Iya mama, yes. Kasih tepukan di pundaknya dan bilang, oke, that's okay. Jangan nasihati dia, karena lebih tinggi nanti suaranya. Lebih banyak emosinya yang keluar. Karena dia tidak bercerita untuk minta nasihat. Dia sedang melepaskan tekanan batin, emosinya, dan lain-lain. Kalau laki-laki salah tangkap, dianggap sedang berdebat, sedang marah, dan sedang ini. Enggak. Dia hanya sedang melepaskan stresnya. Dan pada saat yang bersama ibu-ibu, ketika laki-laki sedang ada dalam masalah dan kemudian dia memutuskan diam, tidak berarti dia ada perempuan lain. Siapa dia sudah bicara pak kita? Kurang main-main HP. Ada apa pada PHP? Nanti saudara akan mengerti, saudara akan ketemu mengapa demikian, oke? Itu sebabnya saya mau bilang hati-hati dibelokkan. Karena kesalahpahaman sering terjadi di belokan. Saya pernah belajar, saudara mungkin gak percaya, tapi saya pernah bawa, suami saya ini adalah jagoan bawa Vespa, saudara-saudara. Yang pernah hidup dengan suami saya di masa mudanya, masa remajanya pasti tahu kalau suami saya itu jagoan bawa Vespa, right? Adik, tolong konfirmasi dulu, oke ya. Ya kan Pak? Pokoknya suami saya kalau sudah saya sebut namanya dia sudah mengecil begini, tenang. Nah dia, wah saudara-saudara, kami pacaran ini, cinta kami bertumbuh di atas Vespa, oke? Saya nggak bisa bawa motor, nggak pernah sampai hari ini. Tapi saya pernah ketika masa pacaran dulu bawa Vespa dari Tonsea Lama sampai Tumaluntung. Cuma itu satu kali seumur hidup, saudara-saudara. Satu kali seumur hidup karena suami saya di belakang. Tapi peristiwa itu tidak mungkin saya lupa karena bagi saya itu prestasi dan tidak pernah terjadi lagi. Meskipun Vespanya masih ada saudara-saudara. Hari ini disuruh dilepas kunci Vespa saya nggak bisa bawa. Cuman waktu itu mungkin karena ada rencana Tuhan ya. Nah saya gini, jadi sepanjang kami berpacaran saya ini adalah penumpang Vespa yang baik. Oke? Nah suami saya adalah pengendara Vespa yang luar biasa. Luar biasa dia, betul-betul saudara-saudara. Kalau lepas Vespa apa dia baku balap, belum tentu saudara-saudara. Tikungan, hati-hati. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara pada waktu saya dapat pelajaran. Jadi gini, ketika saya berhasil membawa Vespa itu dari Tonsea Lama sampai di Tumaluntung, jangan kasih tahu siapa-siapa. Ini terjadi waktu saya masih kuliah teologi ya. Jadi kalau kepala asrama tahu, saya akan kena disiplin. Jadi ini tindakan diam-diam, oke? Kami pergi ke Tumaluntung karena saya punya teman di Tumaluntung dan lewat Tonsea Lama, cie. Kenapa saudara saya pilih Tonsea Lama, Sawangan? Karena itu jalur yang sepi, cie. Saudara tahu kalau di motor berduaan dan jalur sepi, itu tempat yang tepat untuk Teletubbies. Iya. Jadi jangan anak-anak sekarang nggak usah pakai jurus-jurus itu. Itu mama sudah lewati dulu ya. Jadi mau ke Manado lewat Bitung jauh sedikit supaya lama perjalanannya. Kira-kira seperti itu. Nah apa yang terjadi saudara-saudara? Saya minta pengen belajar bawa motor. Ada yang kayak gitu dulu mau pacaran jurusnya adalah ajarin dong. Cia, gitu ya. Jadi
Waktu itu saya minta untuk diajarin bawa motor Vespa. Dan suami saya waktu itu belum jadi suami, dia izinkan gitu ya. Saya bisa berhasil bawa di Tumaluntung. Dan saudara tahu betapa ngerinya jalan Tanggari itu ya. Kelok-kelok, kanan gunung, kiri jurang. Jurangnya itu benar-benar jurang, saudara-saudara. Daun kelapa dilihat DP ujung ada di bawah jurang. Berarti itu benar-benar jurang. Jadi takut-takut senang gitu ya. Nah, waktu bawa motor itu, saudara-saudara, ketika saya bawa motor itu, lulus bawa motor itu, saya jadi tahu bahwa untuk menjadi pembawa atau penyetir Vespa yang bagus itu harus diperhatikan pada waktu belokan, betul nggak? Kalau Vespa, saudara mau belok, saya nggak tahu sih motor yang lain karena saya nggak pernah bawa. Itu berat badan kita mesti menyesuaikan, oke? Seperti di balap-balap gitu ya. Jadi kalau mau belok kiri, nggak usah setirnya di belok kiri, berat badannya pindah ke kiri, set. Kalau mau belok kanan, berat badannya pindah ke kanan, set. Gitu loh. Yang tahu bawa Vespa bilang amin dong. Dukung saya gitu ya. Suami saya diem-diem aja dari tadi gitu. Dia tegang sekali gitu ya. Jadi yang gini, waktu jalan lurus gitu, gas-gas itu biasa-biasa saja. Tetapi kelihayan itu terletak pada waktu kita sedang ada di belokan. Nah, kesalahpahaman dalam berumah tangga itu tidak terjadi gitu ya pada waktu laki-laki segalanya sedang ada dalam keadaan lurus-lurus saja. Kalau dalam kehidupan laki-laki semuanya beres gitu ya, oh tidak ada masalah. Saudara perempuan mau bikin sesuatu tidak ada masalah karena hidup dia lagi keadaan lurus. Tetapi ketika dia sedang ada di masa belokan, ketika dia sedang ada masalah, ketika dia sedang mengalami tekanan, ketika dia sedang ada mencoba membalance, mencoba untuk membuat segala sesuatu seimbang. Mungkin antara pengeluaran dan pemasukan, mungkin karena masalah-masalah pekerjaan, mungkin karena tuntutannya semakin besar. Nah, di belokan-belokan itulah kita sebagai istri mesti tahu bagaimana bersikap. Semakin sunyi ini karena semakin bingung. Karena banyak suami dia ciri di bok. Karena istrinya gak bisa menyesuaikan diri ketika suaminya sedang ada di belokan. Suami harusnya belok ke kanan, berat badan kita ke kanan, suami ke kanan, istri ke kiri. Apa yang terjadi? Satu begini, celakalah dua-dua. Ketika hidup suamimu ada di situasi hidup laki-laki dalam keadaan yang baik, tujuan tercapai, target, ada progres, tidak akan ada masalah dengan mereka. Tapi ketika laki-laki mendapat tekanan, berhenti dari pekerjaan, pengeluaran lebih besar dari pemasukan, tuntutan mulai bermunculan entah dari mana. Tagihan berdatangan. Dan ketika dia ada di situasi yang benar-benar terhimpit, saran saya kepada ibu-ibu dan para wanita, jangan bicara saat itu. Sekalipun kamu dalam keadaan stres, diam adalah cara yang terbaik. Karena bagi laki-laki, mereka membutuhkan space. Sama-sama bilang space. Laki-laki membutuhkan ruangan untuk mereka boleh membangun diri mereka, untuk mereka boleh memikirkan cara mereka. Dan dengarkan, saat itu mereka tidak membutuhkan kita, nasihat kita. Dia gak membutuhkan apa-apa. Mereka hanya butuh kita mendampingi dengan diam. Ketika laki-laki ada di belokan, saudara, jangan jadi seperti emak-emak cerewet. Nganak gua, nganak salah ini semua. Itu nganaknya dengar kita udah bilang dari dulu. Kita so bilang itu tako kapok tep. Kita bukan wanita yang bijaksana kalau suami kita lagi dibelokan dan kita justru melimpahkan. Itu karena ngana ndak dengar pak kita.
Sebaiknya kalimat itu tidak diucapkan, hai ibu-ibu yang bijaksana. Ketika suamimu sedang ada dalam keadaan bermasalah. Dia pasti bermasalah. Dan caranya menghadapi persoalan gak sama dengan kita. Ingat, gimana kita menghadapi persoalan? Kita menghadapinya dengan bicara. Dan dia akan menghadapinya dengan diam. Kesalahpahaman mulai terjadi. Pergesekan antara satu dengan yang lain mulai terjadi. Ketika laki-laki sedang ada dalam masalahnya dan sedang membutuhkan space untuk dia membangun dirinya sendiri, untuk dia mencari keluar. Dan saudara pada sisi yang lain mulai merasa dia mulai menjauh darimu. Halo ibu-ibu, dia tidak sedang menjauh. Dia sedang ada di ruangannya sendiri. Dan dia sedang membutuhkan sebenarnya dorongan yang positif. Sama-sama bilang dorongan yang positif. Menurut saudara mengapa Ahab makan mentah-mentah nasihatnya Isabel? Karena Isabel enggak menggurui. Karena Isabel memberikan masukan. Dan memberikan, kamu kan raja, Pak. Kamu itu loh punya kekuasaan. Isabel telah memanfaatkan dengan cara yang tidak sehat. Tapi dia masuk dengan cara yang tepat untuk menangani laki-laki. Karena laki-laki mungkin hanya butuh encouragement, gak butuh nasihat dari istrinya. Hanya butuh penguatan, hanya butuh semangat, hanya butuh dihargai, hanya butuh dihormati, hanya butuh semangat. Ayo Pak, kamu bisa. Aku akan di sampingmu untuk mengatasi persoalan ini sama-sama. Dan itulah yang dibutuhkan semua laki-laki ketika mereka ada di belokan. Kita sebagai istri mesti menjaga keseimbangan kita. Kalau dia ke kiri, kita juga harus ikut ke kiri. Jangan paksa ke kanan. Kalau dia ke kanan, badan kita ikutin kanan. Dan stop, do not talk, jangan bicara terlalu banyak. Untuk bisa menyelamatkan sebuah hubungan pernikahan. Kalau suamimu mulai diam-diam, tolong jangan curiga dulu bahwa dia punya perempuan lain. Walaupun mesti waspada juga sih mama. Tapi gak semua laki-laki yang diam dia punya perempuan lain. Dia mungkin sedang struggle dengan dirinya sendiri. Seperti ikan itu. Yang laki-laki boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Ini saya bilang susah saya mau khotbah karena saya gak pernah jadi laki-laki. Tapi saya pernah mendampingi laki-laki. Dan masih mendampingi. Kesalahpahaman. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Yang pertama kurang pengetahuan. Yang kedua punya pengetahuan tapi salah paham. Yang ketiga kurangnya pandangan rohani. Tidak melihat apa-apa. Ini masalah di hampir semua pria. Ketika mereka sedang ada dalam jurang kehancuran. Ketika mereka sedang tertekan, pandangan mereka jadi kabur. Mereka gak bisa melihat ke atas. Mereka sibuk dengan persoalannya sendiri. Otak mereka begitu luar biasa sehingga mereka berusaha memecahkan persoalannya sendiri. Akibatnya mereka seringkali kena kebuntuan, masuk dalam kegelapan. Mereka gak bisa melihat secara rohani. Dan mereka bahkan tidak melihat apa-apa. Menjadikan hidup mereka kemudian pasrah. Dan apa akibatnya? Goyanglah segala dasar bumi. Bayangkan saudara-saudara. Sedangkan dasar bumi tak bongkar. Karena apa? Karena kurang pengetahuan. Karena kesalahpahaman. Dan karena kurangnya pandangan rohani. Saudara boleh bilang amin sekali-sekali ajalah. Mari kita sebagai wanita untuk keep balance. Ingat, kalau suami-suami kita sedang ada di belokan, tolong jangan menjadi mama cerewet. Jadi wanita yang support, yang menyemangati dan bukan mempersalahkan. Yang wanita bilang amin dulu. Yang kedua, cuma dua kebenaran yang mau saya share ini. Relationship. Saya bukan laki-laki.
Sekali lagi, bukan toh, jelas. Saya nggak bisa bicara bahasa laki-laki, tapi saya bisa mengerti hal ini karena saya dulu kuliah jurusan konseling. Saya nggak punya anak laki-laki, saudara. Saya baru dekat dengan anak laki. Saya nggak tahu kenapa anak laki-laki itu jarang suka dengan saya. Anak laki boys yang kecil jarang sekali. Kalau anak perempuan cepat sekali. Di MCM ini anak laki-laki rata-rata takut pak kita. Mungkin orang jaringan kita khotbah. Nah di MCM ini cuma ada 2 anak laki-laki yang dari kecil suka pak kita. Yang pertama Jorel anaknya Sela dan kemudian Richie Boy. Cuma ada orang yang senang. Jadi kita baru dapat kesempatan untuk mendekati anak laki-laki itu dengan 2 anak ini. Lain dari itu baru kita halo. Mungkin orang jadengar mungkin waktu kita khotbah jadi oh ini suara yang marah-marah mama saya waktu saya di kandungan kira-kira gitu. Jadi dipikirnya padahal lagi KKR tapi 2 anak ini mungkin karena sudah terlalu dekat jadi oh ini lagi khotbah gitu ya. Jadi mereka rasa tenang kalau ada saya. Nah, saya memperhatikan, saudara perhatikan apa enggak ada 2 perbedaan besar antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak perempuan saudara-saudara sudah dididik dari kecil itu untuk menjadi maestro dalam relationship. Itu sebabnya permainan anak perempuan adalah Barbie and Ken. Remember? See? Lalu apa yang terjadi dengan anak perempuan? Dia akan bikin rumah Barbie-nya. Lalu dia akan mengarang cerita Barbie dan Ken. Pasangan. Kawin. Ken jadi papa dan Barbie jadi mama. Ini ruang tamunya. Ini mereka pacaran di pantai. Mereka ke danau bajunya ini gitu. Itu mainan anak perempuan dari umur 5 tahun. Waktu remaja anak perempuan mulai beralih ke novel-novel Harley Quinn. Gak tahu kalau kalian tahu Harley Quinn. Gak ya? Mungkin kalau zaman saya dulu Gadis dan Anita gitu ya. Apa yang ada di pikiran anak perempuan ketika mereka membaca cerita kisah-kisah itu. Wah mereka membaca, wah satu saat nanti akan ada seorang laki-laki yang berdiri di depan. Dan kemudian dengan baju yang keren banget. Dan kita ada di situ. Dan kemudian dia membawa seikat bunga. Dan kemudian ada cincinnya di situ. Dan kemudian kita adalah orang yang porak-poranda. Dan kemudian dia akan, waktu kita buka pintu, wow this is my man. Lalu kemudian dia akan berlutut dan will you marry me. Itu sudah ada di pikiran anak perempuan dari umur 7 tahun bro. Itu sebabnya novel-novel yang asik-asik itu yang pacaran-pacaran laku waktu remaja. Karena memang anak perempuan sejak kecil sudah terbiasa dengan relationship. Ketika anak perempuan lahir, saudara-saudara dia senang dengan wajah-wajah dan ekspresi. Kalau kita datang beri, hey baby, dia akan tertawa, dia akan senyum. Tidak akan terjadi kepada anak laki-laki, terutama Richie Boy. Saya sudah begini, hai Richie. Satu kali saudara-saudara, dia dengar musik drum. Lalu saya kasih stick sama Richie Boy. Dan dia pegang itu stick pagi, siang, malam dan tidur. Stick drum. Karena laki-laki senang dengan toys. Anak perempuan senang dengan relationship. Itu sebabnya anak laki-laki saudara kasih permainan, kasih mobil. Dan dia akan main dengan dirinya sendiri. Pagi, siang, malam sibuk dengan toys. Kalau anak perempuan kita kasih boneka, dia akan bikin cantik bonekanya. Kalau anak laki-laki kita kasih mobil, dia akan bongkar itu mobil. Dan kita pikir, karena bikin rusak. Enggak, dia sedang bermain dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah seorang pembangun. See? Kita diciptakan dengan dunia yang berbeda. Anak perempuan senang dengan hubungan, romantisme, senang dengan pernyataan kasih, senang dengan sesuatu yang emosional. Anak laki senang dengan toys, anak laki-laki senang dengan games. Saya kasih tahu, apakah laki-laki di sini senang dengan games?
Sesungguhnya semua laki-laki berpikir bahwa hidup ini games. Kata pembisik saya, karena saya bukan laki-laki. Setuju saja Joko, bapak-bapak. Bahkan bagi laki-laki hidup ini adalah games. Bukan mempermainkan, enggak. Bagi mereka, apa yang menarik dari sebuah games? Yang pertama, saudara-saudara, games itu ada skor. Dan laki-laki diciptakan senang mengumpulkan skor. Okay. Dalam permainan dan dalam main game selalu ada aturan. Dan saudara tahu laki-laki itu senang dengan aturan-aturan tertentu, mekanisme. Itu sebabnya mereka senang main mesin-mesin, mereka senang ini karena mereka senang sesuatu yang ada mekanisme yang bekerja seperti itu. Ada aturannya, ada poinnya. Dan semua usaha di dalam game itu ada bonusnya. Bukan hanya itu, di dalam sebuah games atau permainan semua tahu cara untuk menang. Dan itulah dunia laki-laki yang harus ibu-ibu pahami. Dunia mereka bukan dunia yang emosional. Mereka senang dengan seperangkat aturan yang mereka hidupi, yang mereka susun sendiri, dan mereka mau kita menjalaninya. Karena mereka tahu itu adalah cara untuk menang. Dan ketika seorang laki-laki tidak bisa memenangkan, itulah saat dia berada di belokan. Kalau dia gak bisa menang game, maka dia akan menemukan dirinya hancur. Karena dia gak berhasil. Beda ya. Kalau kita perempuan, kita master in relationship. Kalau ada masalah, kita cari teman. Kita ngobrol-ngobrol. Pulang masalahnya sudah hilang. Laki-laki gak begitu. Kalau dia punya masalah, dia gak bisa ngomong sama teman-temannya. Tahu gak kalau laki-laki ngomong ketemu dengan teman-temannya? Kalau perempuan tuh ngomong banyak hal. Kalau laki-laki ketemu dengan laki-laki temannya ngomong apa coba? Ngomong kebodohan-kebodohan mereka. Kata buku. Saya baca buku dari tadi malam 3 buku. Kita bilang, iya so karena kita gak pernah ada di kumpulan laki-laki yang ngomong. Tapi saya pikir-pikir iya juga sih. Saya ketemu Jembot, Vano, Ading. Mereka kalau dulu tuh mereka ngomongin kebodohan mereka dulu-dulu. Aduh. Termasuk waktu bercanda tiba-tiba ada yang kentut. Aduh. Yang lucu itu diomongin sebenarnya bukan cuma satu kali, beribu-ribu kali dalam setiap meeting gitu ya. Kalau ada lagi teringat satu nama kampung, mereka punya sejarah di kampung itu. Entah patahkan koi lah, entah kentut lah, entah apalah, pokoknya mereka punya banyak cerita. Dan itu yang mereka omongin terus kalau ketemu. Kalau kita perempuan nggak ngomong kayak gitu kan? Beda omongan. Karena laki-laki bagi mereka hidup adalah seperangkat aturan. Ada yang harus mereka kerjakan. Dan kalau laki-laki dalam hidup ini mereka tidak tahu cara untuk menang, maka tugas kita sebagai perempuan untuk membantu dan mendampingi mereka. Tapi tolong jangan menggurui mereka. Dalam satu keluarga hanya boleh ada satu kapten. Yang percaya bilang amin. Saudara, oleh karena dosa yang datang, saudara, oleh karena salah satu hukumannya kepada perempuan akan berkuasa atas laki-laki, dan itu harus dipatahkan. Kita perempuan harus tahu cara membatasi diri kita dan menahan diri kita sedemikian rupa sehingga kita tidak berkuasa atas laki-laki. Dan ini pesan firman Tuhan, meskipun saya perempuan, saya pemimpin, saya berusaha membatasi diri saya pada konteks tertentu untuk tidak berkuasa atas laki-laki. Dan inilah rahasia. Nah, banyak wanita tidak mau. Mereka
lakukan seperti yang Isabel lakukan. Dia awalnya dia dominasi, dia mulai mengatur-ngatur. Yang kedua kemudian dia mulai manipulasi laki-laki. Dan yang ketiga terakhir dia mulai intimidasi laki-laki. Kalau kamu gak lakukan ini, saya akan bunuh diri. Dan ini dengan hidup penuh dengan ancaman. Akibatnya banyak laki-laki yang hidup dalam kurungan ayam, saudara-saudara, dengan intimidasi dari istri dan lain-lain sebagainya. Dan dia gak merasa merdeka. Dia begitu down. Dan kemudian pada saat yang bersamaan dia sedang mengalami stres. Sampai titik yang dia sudah gak tahu, saudara-saudara. Dia sudah mati di tengah-tengah akuarium yang mendidih. Diam, enam, gak ada rasa. Datang ke gereja, shalom. Pendeta bilang, mari kita mengangkat tangan. Dia sedang mengunci dirinya sendiri. Karena persoalan hidupnya gak selesai. Dan dia gak tahu bagaimana. Laki-laki bisa masih tetap mengasihi. Dan pada saat yang bersamaan dia masih tetap bingung. Dengan dirinya sendiri. Dan tugas kita sebagai wanita untuk menolong. Sama-sama bilang menolong. Tugas utama kita adalah menolong pasangan kita. Ketika ia ada di keterpurukan, ketika dia sedang down, ketika dia sedang ada di belokan, kita perlu banyak menahan diri. Wanita-wanita, banyak yang harus kita tahan. Dan kita pasti bisa. Entah bagaimana caranya. Karena sesungguhnya itulah keinginan Tuhan. Dan iblis akan berusaha untuk memancing-mancing engkau. Untuk menguasa, untuk berkuasa atas pria. Untuk mengatur suamimu. Untuk menaruh suamimu di bawah manipulasi, intimidasimu. Dan mencoba mempermainkan hidup mereka. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Jadilah wanita yang membiarkan suami hidup sesuai dengan aturan yang ia percayai. Dan kita menopang dari bawah. Menopang dan terus mengangkat dia. Kalau kita berada di atas suami kita, yang terjadi suami kita akan turun ke bawah. Kalau suami kita turun ke bawah, kita juga ikut ke bawah. Tapi kalau sebagai istri kita menopang suami kita, maka ketika suami kita naik ke atas, kita ikut ada di atas. Katakan amin. Perintah untuk tunduk datang kepada istri, bukan kepada suami. Namun pada saat yang sama ada tanggung jawab besar dari laki-laki untuk mengasihi istrimu. Karena memang istri butuh dikasihi. Katakan amin. Semua yang angkat tangan, laki-laki dan perempuan. Istri butuh diginikan. Ya, diginikan. Di luar yang ciuman 180 detik ya. Kalau istri curhat, jangan kasih saran, jangan kasih masukan. Apa? Iya Mama hebat sekali. Itu sudah cukup, itu sudah suami yang terbaik di seluruh dunia. Ya Ren ya? 6 biji di depan warna merah, tandanya saya harus berhenti. Kiranya dari 2, saya gak mungkin membahas semuanya, tapi paling tidak dari 2 hal ini kita jadi mengerti bagaimana membangun hubungan pernikahan kita supaya makin kesana cinta kita makin membara. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat dan sorak-sorai bagi Tuhan. Let's pray, mari kita berdoa.